selamat datang kembali di Sleep Podcast. Podcastnya Anak DKV. Oke, kali ini teman-teman pasti akan melihat wajah baru, host baru di Sleep Phobia ini. Bareng saya, perkenalkan nama saya Tracy Aprilia. Di sini saya akan menggantikan Kak Imam sebagai host dari Sleep Phobia. Bersama dengan saya di sini sudah ada dengan Pak Uki, salah satu dosen manajemen di Universitas Selamat Sri Kampus 2 Batang. Bersama dengan Pak Uki, kali ini kita akan membahas tema besar, yaitu tentang nilai ekonomi digital atau internet di tahun 2021 tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar 70 miliar US dollar. Dan diperkirakan mampu mencapai 146 US dollar miliar pada tahun 2025. Nah, selain itu, 40% pangsa pasar ekonomi internet di Asia Tenggara berada di Indonesia. Kemudian, sektor yang menjadi penopang utama ekonomi digital di Indonesia saat ini adalah e-commerce, di mana tahun lalu nilainya mencapai sebesar 53 miliar US dollar dan diprediksi pada tahun ini akan naik menjadi 104 miliar US dollar. Begitu. Baik, sebelum kita melanjutkan ke narasumber kita, marilah kita untuk menyambut narasumber kita yaitu Pak Uki. Silakan Pak Halo Bu Uki. Tracy. Halo Pak Uki, gimana kabarnya Pak Uki? Alhamdulillah sehat. Bu Tracy Alhamdulillah sehat. semakin seger ya. Iya, seger Pak ini. Asupan 4 sehat 5 sempurnanya tercukupi kayak ini. Alhamdulillah Pak. Oke Pak Uki. Ya. Ngobrolin tentang ekonomi digital Indonesia saat ini, menurut Pak Uki itu bagaimana sih? Kayak tadi yang disampaikan pada narasi, di Indonesia ini merupakan salah satu sumbangan atau pendapatan di bagian ekonomi digital itu sendiri sangat besar, terutama pada e-commerce. Iya. Nah, kita tahu perkembangan e-commerce itu dari beberapa tahun terakhir itu sangat melonjak tinggi. Nah, ini diharapkan dari pemerintah itu bisa menjadi sebuah kebangkitan ekonomi, dimulainya dengan bermunculannya UKM-UKM dan para pengusaha-pengusaha yang bisa memasarkan barangnya secara global. Nah, sebenarnya sasarannya itu ke situ. Jadi kalau kita lihat basic dari e-commerce ini sendiri kan, e-commerce itu merupakan sebuah platform digital di mana di situ itu kita bisa melakukan transaksi jual beli yang lebih luas lagi. Nah, itu tinggal nanti bagaimana kita mengemasnya, perjalanan e-commerce-nya itu seperti apa, itu yang masih menjadi PR untuk kita, seperti itu sih. Oke, berarti intinya bagaimana peran ekonomi digital itu di tahun sekarang itu berdampak pada perkembangan e-commerce ya Pak ya? Ya, betul. Oke, ini kita belum kenalan dulu nih sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam. Oke, coba kenalkan diri Pak Uki dulu, apa sih gitu. Kalau saya biasa dipanggil Uki. Kalau mahasiswa panggil saya Pak Uki, di luar bisa panggil Mas. Tapi kalau yang panggil di Uki kayaknya nggak ada. Oke. Kalau nama panjang saya sendiri Muhammad Syakik. Alhamdulillah saya lulusan dari Stikubang, Unisbank kalau sekarang itu pada jurusan manajemen SDM. Tapi di sini yang namanya manajemen juga masuk dalam sebuah ekonomi karena fakultasnya aja fakultas ekonomi. Nah, kebetulan S1 saya juga agak menyimpang dari S2 saya. S1 saya di sini ambil komputer di Pekalongan. Di mana itu Pak? Di STIMIP Pekalongan. Loh, kita satu alma-mater Bapak ternyata. Adik tingkat saya ya. Oh iya. Loh, jadi reuni ya Pak. Oh iya. Tahun berapa? Saya lulusan tahun 2020, angkatan 2016. Oke, 6 tahun selisihnya. Oh iya, berarti saya lebih muda ya Pak. Oke. Terlihat tua ya. Tidak ngerti ya kalau ternyata Pak Uki ini adalah kakak tingkat saya satu alma mater di kampus S1 dulu di Pekalongan. Iya, berarti diajar Pak Reza juga ya. Pak Reza ya, Pak Moses. Iya, Pak Moses Ejili begitu ya. Iya, oke Pak, bisa say hello dulu. Halo Pak Moses. Halo Pak Moses. Pak Reza dan dosen-dosen lainnya. Pak Victor. Itu papa saya itu. Oh iya? Iya, papa saya kebetulan saya dulu itu ikut WPI TV. Oh, papa boleh disebutkan ya di sini ya.
Boleh Pak, Oh iya, tidak itu ada itu salah kok. saya, bisa dibilang saya dan teman-teman saya itu pionir di BPI situ, TV, BPI oke. TV. Sebelum ada studionya sampai sekarang sudah beranak pinak, ada yang Iya, namanya TV Club. iya Nah, betul nggak tahu Bapak. sampai berapa ini. Setahu saya itu baru TV Club sih Pak, waktu saya lulus. Udah habis itu saya nggak ngerti lagi. Nah, itu sebenarnya kalau kita bicara terkait, TV Club. Mhm, TV Club, apa, itu kan, menjurusnya ke sebuah, apa, produksi ya. mhm. Kalau kita bicara WPI TV itu sebuah produksi, kayak semisal podcast kayak seperti ini, terus Iya, kanal berita dan lain iya. sebagainya. Nah, itu memakainya itu sudah platform digital. Kalau Mhm, kita sambungkan ke dalam tema kita pada saat ini, itu mhm, udah digital. Kenapa digital? Karena dalam sebuah digital, apa, di YouTube sendiri ya, kalau mhm. kita bilang di YouTube sendiri itu, satu, kita, di situ memiliki sebuah kebebasan yang, eee, di luar, apa namanya, televisi Iya, formal iya, pada umumnya. iya betul. Selanjutnya, di situ kita bisa mendapatkan juga, apa namanya, keuntungan, kayak Mhm. semisal, aturan AdSense. AdSense ya, Iya, yang di mana sekarang peraturannya sudah berkembang lebih ketat lagi untuk betul. membatasi konten dan lain sebagainya. Iya. Nah, segmented-nya pun kita akan lebih luas, Mhm, karena kalau kita di YouTube, mhm. platform YouTube, kita bisa diputar berapa kali, berapa ratus kali. Betul Berbeda sekali. dengan televisi yang ada jadwalnya. Oh, Mhm. per jam ini nanti tayangnya apa, per jam Iya, ini tayangnya apa, dan iya, lain sebagainya. Kalau di YouTube, wah, kita mau semakin banyak orang memutar, semakin banyak orang melihat dan lain sebagainya, itu akan mendatangkan cuan yang lebih banyak, betul. untuk kita. Iya. Nah, kalau bicara masalah, ekonomi digital sendiri, kayak tadi saya menyampaikan tantangannya seperti apa sih Mhm. untuk kita ke depan. Jadi Indonesia dengan sekian juta, penduduknya, Betul. ini Ibu Trasi kan, di bidang TI ya, TI, di iya. bidang TI. Mungkin di situ kita bisa melihat bagaimana sih perkembangan teknologi pada saat ini. Sangat Nah, dinamis sekali, Pak. iya, sangat dinamis. Kita coba bayangkan dari hal paling kecil aja, Mhm. perkembangan, handphone atau smartphone saat ini itu hampir setiap tahun itu udah berapa kali update, Betul. seperti itu kan. Mhm, Tapi ironisnya, mhm, kita tidak tidak semua masyarakat di Indonesia itu bisa menikmati teknologi dengan baik. mhm. Contoh, kita masih ada beberapa lokasi yang belum mendapatkan sinyal secara optimal dan Betul. lain sebagainya. Nah, kenapa saya berbicara masalah sinyal? Karena itu sebagai dasar ketika kita ingin mengakses yang namanya e-commerce tersebut, Mhm. gitu kan. Bagaimana kita bisa mengenal barang secara luas kalau kita tidak memiliki dasar apa yang kita butuhkan untuk mengakses tersebut, gitu ya, Betul. kayak sinyal dan lain sebagainya. Nah, Mhm, inilah yang perlu, apa namanya, kita sadari bagaimana tantangan pemerintah Indonesia nantinya untuk mhm, memajukan ini. mhm. Kalau dari tadi narasi yang, disebutkan tadi, itu pada tahun 2025 itu Mhm. akan mencapai 146 miliar US dollar, Dolar. Iya, ya kan. Itu, wah, itu tantangannya sangat besar kan, iya betul, Bapak. seperti itu. Nah, itulah yang, apa namanya, yang kita harus pikirkan bagaimana memajukan, mengedukasi dan lain Mhm. sebagainya. Iya. Itu karena menurut menurut pendapat saya ya, Pak, Mhm semua mhm. itu terjadi karena adanya internet yang semakin menyebar luas nggak sih, Pak? Iya, betul Iya. sekali. Kalau Mhm. nggak ada internet, maka nggak akan ada yang namanya, perubahan digital Iya, dalam betul. bidang ekonomi Iya, maupun betul. lainnya, seperti Pendidikan itu. dan lain sebagainya itu Betul, nanti tergantung dengan teknologi yang perkembangan teknologi yang akan kita sikapi, akan kita iya, hadapi, akan kita pakai sih, betul seperti itu. betul. Nah, gini Pak, kalau misalkan tadi flashback lagi ya Pak, ke Mhm tema yang, tadi saya paparkan, mhm saya mhm itu penasaran sama fenomena yang terjadi akhir-akhir mhm ini, mhm tentang adanya penutupan besar-besaran, di fitur TikTok, yaitu TikTok Shop, mhm mhm. karena adanya laporan dari pedagang-pedagang konvensional, misalkan pedagang baju yang ada di Tanah Abang itu merasa dirugikan. Itu menurut Pak Uki itu pendapat Pak Uki gimana? Jadi, ini kita bisa, lihat dari 2 sisi. Iya, Dikatakan bahwa dengan adanya TikTok Shop ini, para pedagang konvensional itu merasa dirugikan karena iya, pangsa pasar mereka tersedot oleh TikTok Shop, mhm, gitu.
Tapi para pelaku usaha yang memanfaatkan TikTok Shop ini juga merasa dirugikan karena dengan laporan seperti ini mereka apa namanya eh, tidak bisa mengiklan lagi kan, tidak bisa menjual lagi di Betul, TikTok Shop karena betul. TikTok Shop hilang. Hilang. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di izinnya sendiri, TikTok itu kan sebenarnya izinnya sebagai apa namanya Media hanya sosial. media media sosial Iya. saja kayak Instagram dan lain sebagainya, tidak memiliki izin untuk jualan. Betul. Jadi ya tepat-tepat saja sebenarnya kalau misalnya TikTok Shop itu ditutup. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika TikTok Shop atau TikTok sendiri itu mengurus izin untuk melakukan perdagangan melalui Baik. aplikasi tersebut. Oh, Sebenarnya itu baik. saja sih kalau untuk TikTok Shop Mhm. dari segi TikTok Shop-nya sendiri. Mhm. Tapi kalau kita misalnya berbicara terkait apa namanya TikTok Shop bagi penggunanya Ya. dan TikTok Shop bagi orang yang tidak menggunakan. Heeh. Sebetulnya kan itu merupakan sebuah teknologi. Iya. Ini kita membahas di luar bagaimana izin TikTok Shop-nya itu sendiri kan. Mhm, betul. Nah, ketika kita memasuki era digital seperti ini, mau tidak mau sebenarnya kita harus mengikuti. Mhm. Kalau kita tidak mengikuti ya akhirnya efeknya tertinggal. Kita Betul. tidak bisa apa namanya mengikuti arus Mhm. gitu kan, bahwa kita akan hanyut dalam arus tersebut Betul. bahkan. Iya, iya. Seperti itu kan. Mhm. Analogikanya mungkin seperti itu. Iya. Jadi ya mungkin yang dirasakan oleh para penjual konvensional itu sebenarnya itu mereka tidak bisa bersaing dengan Mhm. teknologi, akhirnya mereka merasa dirugikan. Oke. Nah, sebenarnya itu berarti permasalahannya sebenarnya di situ, gitu. Iya. Berarti mungkin kalau tidak menutup kemungkinan kalau TikTok Shop itu akan hadir lagi setelah mengantongi izin usaha yang ada, seperti itu ya, Harusnya Kak? seperti itu Harusnya seperti harusnya itu. seperti itu. Oke. Lalu bagaimana dengan teman-teman e-commerce yang lainnya, misalkan Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya? Apakah itu ada kemungkinan untuk ditutup atau tetap bisa on terus sampai kapan tuh? Nah, ini yang menarik. Iya. Kemarin setelah mereka para pedagang konvensional melakukan protes untuk menutup TikTok Shop, Ya? mereka melanjutkan. Iya, Ketika betul. TikTok Shop udah ditutup, lah kok malah ngelunjak minta e-commerce yang Yang lain lain ditutup. ditutup, Ya betul. itu menurut saya udah nggak bisa. Iya. Karena ini saya kutip dari kata-katanya Arif Muhammad nih. Iya. Ini teknologi. Mhm. Bukan Arif Muhammad deh. Di pembahasan ini ada di podcastnya apa namanya? Kita kasih solusi bersama Arif Muhammad. Iya, heeh. Ini teknologi. Ini orang. Ketika orang tidak mau mengikuti teknologi, teknologi tetap maju. Betul. Teknologi tetap maju. Ketika teknologi tidak ada yang menggunakan, teknologi tetap akan Maju. beranjak Mhm. gitu kan. Tetap akan maju sesuai dengan jalurnya. Nah, Mhm. sekarang tinggal bagaimana kitanya aja sih. Mau mengikuti atau tidak. Kalau Betul. tidak mengikuti ya seperti tadi. Mhm. Nah, kalau menurut saya untuk e-commerce yang lain sangat-sangat tidak relevan ketika ditutup dengan alasan merugikan orang lain. Sekarang Iya, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya atau tidak. Itu aja betul. sih. Mhm. Oke, Bapak, mengenai tadi ya Mhm. penutupan secara mungkin dadakan ya, Pak. Mhm Mungkin mhm. tidak ada yang tahu juga kalau bahwa, fitur TikTok Shop yang telah ramai saat ini, yang mungkin telah menghasilkan banyak, peluang dan secara finansial dan lainnya, Mhm itu mhm. bisa ditutup secepat itu. Mhm Terus mhm. bagaimana hubungannya dengan kebijakan pemerintah untuk mengatur semua itu? Menurut Pak Uki itu bagaimana? Kalau kalau kemarin sendiri sih ya, ini setelah TikTok Shop ini berkelanjutan sebenarnya. Iya. Saya kemarin membaca berita setelah TikTok Shop itu ditutup, Mhm. kasus yang pertama tadi mereka juga saya sebutkan tadi, Mhm. mereka juga ingin meminta pemerintah juga menutup e-commerce yang lain, ya Betul. kan. Yang nomor 2 dengan ada kebijakan lagi yang mengatakan bahwa apa namanya, kayak misalnya Shopee dan lain sebagainya, itu Mhm. barang dari luar itu sudah tidak bisa masuk, ke Indonesia melalui e-commerce tersebut. Oh, Mungkin gitu. masih bisa masuk dengan, cara yang lain, tapi Iya. tidak semudah pada kemarin-kemarin. Oke. Contoh aja kalau misal kita buka Shopee nih, Mhm. kita mau beli casing HP aja itu dari Cina Betul, dan iya. itu dikirim dari luar negeri, Mhm. tulisannya seperti itu. Itu Mhm. terjadi juga seperti itu. Mhm. Artinya Eee, ada sesuatu di sini yang mungkin akan berefek kepada bukan e-commerce ya, kepada UMKM kita Betul.
mungkin itu ya, satu bisa berefek ke UMKM kita. Efeknya mungkin ada dua, baik positif maupun negatif. Itu Iya. kan itu pastilah ya. Mm-mm. Dari positifnya mana? Kalau di kita meruntut dari segi positifnya, Mm-mm. kalau kita kayak di SDM nih, ada yang namanya persaingan persaingan karir Iya. gitu kan. Ada yang namanya jenjang karir atau persaingan eh persaingan ya persaingan karir lah, kita Mm-mm. katakanlah Mm-mm. seperti itu. Nah, di persaingan karir itu berarti kan kita harus termotivasi, itu Betul. positifnya. Kalau Mm-mm. negatifnya berarti ya udah, kalau ketika saya udah nyaman di sini ya udah gitu aja sih. Kembali lagi ke Sleep Podcast. Eh untuk Pak Uki, saya ingin bertanya lagi Pak. Menurut Ya. Bapak, Mm-mm. potensi ekonomi digital di Indonesia saat ini tuh seperti apa sih? Kalau kita bicara potensi itu potensinya jelas sangat besar. Mm-mm. Kayak tadi saya sampaikan, belum keseluruhan masyarakat Indonesia itu memanfaatkan teknologi dengan baik. Mm-mm. Kayak tadi semisal kita masih terkendala terkait sinyal yang belum merata Betul. gitu kan. Eh, Baru sekian persen masyarakat yang menggunakan smartphone. Mm-mm. Itu kalau misalnya kita gali dengan pengenalan teknologi, Mm-mm. pengenalan dunia digital, pengenalan sebuah ekonomi digital itu sendiri Mm-mm. lebih baik lagi, Mm-mm. itu tentunya e-commerce, ekonomi digital, dunia digital itu pasti akan sangat berkembang dengan baik oleh di Indonesia ini Iya, terutama iya betul. gitu. Karena kalau kita bisa bicara, misalnya saya jualan misalnya saya jualan suatu produk. Mm-mm. Produk ini adalah produk yang banyak diminati misalnya. Mm-mm. Kalau saya jualan di konvensional, itu Mm-mm. tentunya yang mengetahui produk saya hanya orang-orang lokal. Betul. Ketika saya eh, apa namanya mengiklankan atau mengupload atau menjual di e-commerce, Mm-mm. itu tentunya para pengguna e-commerce itu akan bisa melihat atau bisa mengakses dengan kata kunci yang sudah saya tetapkan di situ. Betul. Nah, contoh kecil, kalau misalnya seberapa banyak sih pengguna e-commerce, Mm-mm. bisa kita lihat di berapa banyak aplikasi e-commerce itu terdownload di kayak Play Store Betul, misalnya betul. dan lain sebagainya. Mm-mm. Itu salah satu contoh kecil seberapa banyak penggunanya. Mm-mm. Mm-mm. Efektif atau tidak itu masih bisa kita kaji lagi dengan berbagai riset misalnya seperti itu. Betul. Oke. Oke. Berarti menurut Pak Uki e-commerce itu sangat luas ya Pak ya. Dengan keberadaannya sekarang yang mungkin ada impact negatif dan mungkin impact positifnya. Betul. Begitu. Nah, kembali lagi tadi menurut pembicaraan Pak Uki, misalkan menghasilkan sebuah produk diiklankan dengan bukan diiklankan, dijual dengan menggunakan e-commerce akan mendapatkan lebih banyak pembeli. Nah, bagaimana sih kalau untuk strategi-strategi untuk para UMKM saat ini yang belum melek internet atau belum melek adanya digitalisasi saat ini? Kita bedah dulu ya. Iya. Yang pertama adalah bagaimana UMKM saat ini. Mm-mm. Yang kedua, bagaimana cara kita mengiklankan sebuah produk. Mm-mm. Ya, kita ambil 2 poin ini dulu. Mm-mm. Yang pertama UMKM. Bagaimana sih cara kita memperkenalkan UMKM dengan dunia digital? Mm-mm. Seperti itu. Kita di sebuah institusi. Betul. Saya sendiri atau Mbak Tracy di sini juga misalnya kita setiap semester itu melakukan yang namanya tridharma kan. Salah Iya. satunya adalah sebuah pengabdian. Betul Nah, sekali. pengabdian itu kita bisa terjun langsung ke masyarakat. Bagaimana cara kita memperkenalkan sebuah teknologi, Mm-mm. bagaimana kita mengenalkan sebuah e-commerce itu sendiri dan Iya. lain sebagainya. Itu salah satu jalan. Mm-mm. Yang kedua, saya yakin ada yang namanya pemerintah itu membuat program-program yang memperdayakan masyarakat Mm-mm. UMKM kecil dalam menumbuhkan ekonomi kreatif. Iya. Ya, gitu. Contoh,
BUMN itu Mhm. memiliki sebuah program atau sebuah wadah Mhm. namanya Rumah Kreatif BUMN. Mhm. Nah, Rumah Kreatif BUMN ini sebenarnya didirikan untuk mengakomodir para pelaku UMKM Mhm. binaan mungkin Mhm. seperti itu. Nah, di sini pergerakannya adalah memberikan edukasi, Mhm. memberikan wadah supaya mereka bisa berjualan secara lebih baik lagi. Betul. Salah satunya melalui online. Iya. Ya. Kita lanjut ke poin kedua. Mhm. Eh, Rumah Kreatif BUMN selain memperkenalkan atau mengedukasi para pelaku UMKM Iya. terhadap dunia digital, mereka Mhm. juga mengedukasi bagaimana sih packaging yang baik, Mhm. bagaimana sih cara memasarkan sebuah produk itu agar para kalau kita user Pelaku. friendly ya, Iya iya, user bisa friendly. bisa ketika kita melihat itu, oh ya, Tertarik. langsung tertarik, langsung mudeng atau langsung paham itu produk apa sih, Iya. itu produk seperti apa sih, Iya, betul. tujuan, manfaat dan lain sebagainya seperti apa. Nah, Mhm. mungkin dari segi pengemasan, salah satu dari strategi pemasaran Mhm. dari kita bikin semenarik mungkin. Mhm. Kita bikin sesimpel mungkin bagaimana orang itu mudah memahami kayak tadi. Mhm. Kedua, nah, ketika kita memanfaatkan sebuah media digital, Mhm. kita belum bicara e-commerce-nya, tapi kita memanfaatkan media digital. Ada internet paling paling pokok ya, Iya, paling dasar internet. Kedua ada sosial media. betul. Sosial media ini kan banyak, ada Facebook, ada Iya. Instagram, ada WhatsApp. WhatsApp, ada Twitter yang sekarang Iya. ganti X dan lain Iya. sebagainya. Nah, itu merupakan sosial media yang bisa kita jadikan alat untuk memasarkan produk yang kita punya, Betul. gitu ya. Mhm. Tentunya di situ ada rule-nya atau ada ada trik-triknya ketika kita ingin memasarkan. Mhm. Nah, ketika kita sudah melakukan poin satu 2 kayak misal tadi packaging, Mhm. terus strategi yang lain. Mhm. Nah, ketika kita berbicara sosial media lagi, itu ada yang namanya hashtag. Mhm. Nah, pernah nggak sih kita cari di Google Mhm. trending topik? Nah, atau di YouTube deh paling gampang. Itu kan ada menu-menu utama, menu home, menu Iya, subscribe dan lain betul. sebagainya. Di situ kan biasanya ada yang trending topiknya apa. Iya, Nah, trending topik itu kan selalu muncul di situ. yang Lalu iya. PR-nya adalah bagaimana kita memunculkan sebuah produk kita Mhm. untuk menjadi trending topik, Mhm. atau kalau trending topik terlalu jauh, paling gampangnya seperti apa sih kita menempatkan produk kita ketika orang mencari kata kunci tersebut, kita Langsung bisa langsung muncul. muncul produk kita. Mhm. Nah, Betul. ada yang namanya hashtag tadi. Iya. Hashtag merupakan suatu tanda, tanda pengenalan produk kita. Iya. Nah, pemanfaatan hashtag seperti apa sih? Gunakan kata dasar yang paling utama. Iya. Misalnya kita jualan produk kecantikan. Mhm. Misal katakanlah make up. Iya. Kita tulis aja hashtagnya make up. Nah, terus apalagi yang berhubungan dengan produk kita. Misalnya make up untuk kecantikan. Mhm. Berarti kita hashtag aja cantik. Mhm. Terus kita hashtag lagi apa? Beauty misalnya dan Iya. lain sebagainya. Mhm. Nah, mungkin di situ ada trik lain. Hashtag itu kita bisa akali. Apa sih yang sedang trending untuk saat ini? Mhm. Misalnya yang sedang trending saat ini adalah pilpres misalnya. Mhm. Kita taruh aja di situ pilpres. Iya. Nah, jadi ketika orang mencari hashtag pilpres, ya bisa aja kita munculnya adalah produk dari kita. Mhm. Nah, itu salah satu pemanfaatan sebenarnya kalau kita mau menggali, Mhm. karena di situ ada sebuah fitur yang gratis ya, Iya. fitur yang gratis, sebuah hashtag untuk memunculkan atau menaikkan produk kita ke pencarian utama, Oh, seperti gitu. itu sih. Iya. Kalau apa tadi ngomongin hashtag nih, Pak, kan Mhm tadi ada mhm apa, hasilnya kan kalau misalkan kita menempatkan hashtag dengan keyword yang benar, misalkan mhm mhm cantik, make up, dan lain mhm. sebagainya, itu bisa muncul dari awal. Itu ada hubungannya nggak sih, Pak, sama yang namanya algoritma dari e-commerce itu sendiri? Tentunya ada, sangat-sangat jelas ada. Karena ketika kita berbicara algoritma itu kan kayak kata dasar ya, Iya, ya kan? heeh. Kata dasar yang mungkin banyak orang akan mencari. Mhm. Kalau kita aja deh, ketika kita misalnya mau mencari barang sesuatu, Mhm. kita misalnya mau cari yang namanya
sepeda balap Iya. merek tertentu, kita Mhm. udah spesifik nih, tapi kita kan nggak tahu ya sepeda balap yang baik apa. Iya, Ya, betul. pasti kita cari, sepeda balap, yang baik, yang Mhm. bagus apa. Mhm. Nah, ada lagi nih, kalau kita misalnya mau cari smartphone misal, Mhm. smartphone terbaik 2023 range harga sekian. Iya. Nah, itu merupakan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang ter-record, Mhm. iya kan? Ada yang namanya tadi algoritma, ada bank data yang di situ, menampung semua data kebiasaan-kebiasaan kita, Mhm. seperti Mhm. itu kan. Lebih mudah lagi ketika kita ingin, mencari sebuah keyword lewat Google. Itu Iya. Google itu udah kayak apapun yang kita butuhkan ada di Google, seperti itu. Terima kasih Pak Uki untuk jawabannya. Kita jeda dulu, setelah ini Oke kita lanjut lagi. Jangan oke. kemana-mana teman Sleepopia. Bye-bye. Oke, kembali lagi ke Sleep Podcast. Saya punya pertanyaan menarik nih untuk Pak Uki. Tadi Mhm kita udah bahas algoritma, kita juga udah mhm bahas kebijakan, strategi, dan lain sebagainya. Ada satu pertanyaan yang menggelitik di otak saya tentang adanya public figure atau mhm mhm artis-artis saat ini yang ada di Indonesia ya mungkin, yang yang ikut terjun ke dalam live streaming atau mhm jualan mhm online yang menggunakan fitur streaming TikTok Shop. mhm Itu mhm. menurut Pak Uki bagaimana pendapat Pak Uki? Eee, Sebenarnya sah-sah saja ya kalau Mhm. semisal orang mau membuka atau live streaming TikTok Shop. Mhm. Ini kita bicara di luar aturan, ya Mhm. kan. Ya sah-sah saja kalau misalnya artis mau buka, TikTok Shop, terus mau jual barang di situ Mhm. dengan omset yang besar, itu sah-sah saja. Mhm. Balik lagi sama jawaban saya tadi, Mhm. bagaimana sekarang kita memanfaatkan sebuah teknologi. Mhm. Mungkin, artis tersebut atau public figure dan lain sebagainya itu bukan orang yang mempunyai barang tersebut atau Mhm. bukan barang dagangan dia, Mhm. tapi mungkin dia memasarkan punya orang lain, Betul. tapi kan sah-sah saja. Mhm. Nah, kalau misal pun ada orang yang merasa dirugikan, Mhm. nah kita lihat dulu aspek dirugikannya itu seperti apa. Mhm. Apakah dia kalah bersaing dan lain sebagainya seperti apa. Kita harus gali lagi sebenarnya seperti itu. Kalau misal, kembali ke pertanyaannya tadi, kalau apakah mereka menjadi sebab TikTok Shop ditutup? Menurut saya enggak. Enggak. Karena, kalau kita bicara masalah, legalnya, Mhm. ya tadi itu, karena TikTok itu izinnya bukan sebagai, e-commerce, tapi Mhm. sebagai sosial media gitu loh. Social Mmm. commerce kalau nggak salah itu yang sering disebut, seperti itu sih Oke. kalau menurut saya. Oke, oke. Jadi intinya, bukan karena adanya public figure terus TikTok Shop itu ditutup sehingga menyebabkan, pusat perhatian masyarakat itu lebih tertarik mengikuti adanya public figure tersebut daripada orang biasa, seperti itu ya, Pak, ya? Iya, Iya. ya. Kalau misalnya saya analogikan, saya live, TikTok sama public figure live TikTok misalnya. Iya. Oh, saya siapa kan, Iya. sing nonton aku siapa gitu loh. Paling istri saya itu paling 2 menit, alah wis bosen gitu. Kan seperti itu. Kalau public figure kan jelas mereka, wah ini orang favorit saya nih. Iya. Kadang kan sampai yang fans fanatik itu sampai, gayanya ditiru, Mhm. kebiasaannya ditiru dan lain Mhm. sebagainya saking fanatiknya. Mhm. Sampai kalau misalnya, di YouTube deh misalnya, di YouTube itu ada yang namanya lonceng, Mhm. iya kan? Lonceng. Di lonceng itu, apa namanya Buat alert? heeh, alert kan. Iya. Jadi kalau dia udah update, "Oh, ini udah update nih, Iya. berarti saya harus nonton." Nah, Mhm, betul. seperti itulah. Kalau saya yang update YouTube, satu 2 aja paling teman saya yang saya kirimi link, Mhm. bukan orang yang search Yang Muhammad Syakik gitu kan iya. nggak ada kan, gitu kan. Ya mungkin karena itu ya, Pak, lebih Heeh. karena belum ada namanya jadi kalah saing sama yang ada Iya namanya, iya. seperti itu. Poinnya sebenarnya terus bagaimana sih caranya kita, bisa menyerap tadi, kayak tadi kita Heeh. bicara strategi pemasaran dan lain Mhm. sebagainya. Yo kita harus memiliki satu poin yang membuat orang-orang itu tertarik terhadap kita, terhadap, jualan kita, barang Mhm. kita dan lain sebagainya. Point of interest tadi Iya ya berarti betul, ya, heeh oke. heeh. Oke Pak Uki, kalau menurut saya itu, dengan adanya apa,
perubahan ekonomi digital yang sangat dinamis ya. Menurut Pak Uki, tantangan-tantangan yang perlu dihadapi saat ini tuh seperti apa? Yang jelas satu, kita harus mengikuti. Ketika kita mengikuti berarti kita harus belajar. Kalau kita belajar berarti kita mau nggak mau harus yang namanya ikut berkembang. Kita harus melek lah. Kita harus melek terhadap dunia digital sekarang. Seperti apa perkembangannya, seperti apa naik turunnya dan lain sebagainya, itu kita harus sangat-sangat mengikuti. Poin utamanya sih itu sebenarnya. Kita harus mau berubah, kita harus mau belajar. Kalau kita nggak kayak gitu, ya kayak tadi kita bisa tenggelam dalam arus gitu loh. Betul. Ketinggalan zaman ya Pak. Akhirnya kudet. Teman-temannya udah sampai mana, kita baru sampai mana, seperti itu. Ini saya jadi teringat obrolan Arif Muhammad lagi nih. Iya. Kayak semisal tadi ketika perubahan, ambil contoh adanya ojek online. Adanya ojek online. Dulu orang-orang ojek sangat apa sih itu kan, mereka menganggap sebuah pesaing. Ya pesaing kok itu merebut dengan gampang dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka melek, oh ternyata dengan adanya aplikasi ojek online kita bisa mencakup pasar yang lebih tinggi. Penumpang atau pelanggan kita itu akan lebih mudah mencari kita. Kita akan lebih mudah, kita sebagai driver diuntungkan dengan penumpang yang lebih mudah mencari kita itu tadi. Nah, kita lebih mendapatkan profit yang besar dan lain sebagainya. Bahkan kalau dulu bisa dikatakan ojek online itu dalam 1 bulan bisa meraup 20 juta katakanlah seperti itu. Nah, itu kan poinnya masih besar sekali. Gapnya masih besar. Pesaingnya masih sedikit. Pesaing ojek online itu dulu masih sedikit. Lah sekarang kan aplikasi udah banyak dan lain sebagainya. Nah, justru sekarang tantangannya ada menjadi 2. Tantangan bagi pengembang aplikasinya sama penggunanya itu sendiri. Pengguna katakanlah driver. Nah, driver berarti kan mungkin kalau kita ikuti Instagram itu, misal ada akun ojol apa yang lucu-lucu dan lain sebagainya kan, mereka punya trik-trik sendiri. Iya kan? Kayak misal di mobil itu ada yang namanya disediakan jajan, disediakan koran dan lain sebagainya. Itu kan bisa menjadi daya tarik. Oh, iki ono jajan nih. Mungkin suatu saat nanti saya nggak usah pakai aplikasi ojol, langsung hubungan sama bapaknya misalnya. Satu itu. Yang kedua, yang di aplikasi ojol itu ada yang namanya rating. Ada yang namanya rating, ada yang namanya kita kasih tips dan lain sebagainya. Itu kan merupakan poin-poin yang kita bisa kejar di luar tarif normalnya. Di dalam forum ojek tersebut gitu ya. Betul. Gitu. Oke, kalau ngomongin ekonomi digital, e-commerce, kemudian bisnis-bisnis digital lainnya itu nggak akan ada habisnya ya Pak, karena sekarang ini tuh semakin muncul, semakin tambah baru dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih Pak untuk cara bertahan di era gempuran yang baru-baru ini buat misalkan industri kreatif ekonomi digital saat ini tuh bagaimana supaya bisa bertahan biar tidak kalah saing dengan yang baru-baru? Ya, caranya itu tadi, mengikuti arus sebenarnya. Kita mengikuti arus tapi jangan ikut. Karena kalau maksudnya gini, ketika kita mengikuti arus, oke, itu baik, tapi kita tidak boleh hanya mengikuti saja. Kita harus punya sebuah pondasi yang baik. Kalau misalnya kita mengikuti arus kan berarti kita harus punya kapal. Kita harus punya kapal yang baik dulu. Nah, ibarat kata kapal yang baik dalam mengikuti arus itu adalah sebuah poin interstudy. Nah, kita harus punya keunikan di dalam sebuah produk kita. Gitu. Kalau kita nggak punya itu, ya udah kita akan menjadi biasa-biasa saja. Maka kalau kita ibaratkan kita balik ke 20 tahun yang lalu belum adanya e-commerce, maka berarti bagaimana kita bersaing dengan penjual yang sama di area yang sama. Betul. Kan seperti itu. Akan menimbulkan monopoli ya Pak, mungkin dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Mungkin kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Oke, kembali lagi ke Sleep Podcast. Kali ini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan dari
teman-teman kita nih Pak. Di sini mm. ada sekitar Widih, 5.374 pertanyaan, tapi kita ya. ambil beberapa saja ya. Oke. Oke, yang pertama ada dari Instagramnya Bidikan Kamu. Apakah orang yang live TikTok yang memamerkan penghasilan miliaran termasuk tindakan flexing? Menurut Pak Uki gimana? Apakah orang yang memamerkan penghasilan di Iya, TikTok Shop itu termasuk flexing? Iya. Tergantung kita melihat dari sudut pandang mana sebenarnya. Kalau saya, ketika kita berbicara, saya ambil netralnya nih. Ketika kita berbicara TikTok Shop, maka itu sebuah sebuah platform kan, platform jual beli. Nah, platform jual beli itu yang bicara terkait tadi yang dikatakan flexing itu, apakah dia afiliator atau yang lain? Betul. Nah, kalau saya melihatnya itu sebuah motivasi sebenarnya. Iya. Bagaimana kita menggunakan TikTok Shop dan lain sebagainya itu bisa mendapatkan sekian. Nah, kalau saya lebih ingin memandangnya seperti itu. Lalu ketika kita memandang seperti itu, berarti kita harus menganalisa nih, apa sih yang dilakukan orang tersebut kok sampai mendapatkan sebegitu banyaknya penghasilan dari TikTok Shop gitu sih. Oke, berarti nggak termasuk flexing tapi lebih ke memotivasi ya Pak ya, supaya kita belajar aja lah. Dan untuk menarik minat pembeli juga nggak sih Pak seperti itu? Iya, Strategi satu marketing. peminat pembeli, terus kedua mungkin ada orang yang ingin menitipkan barangnya ke orang tersebut biar saya punya barang nih, mungkin saya suruh artis ini menjualkan kok ya gitu. Kan seperti itu. Iya. Harapannya agar saya sebagai yang punya barang itu bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari si artis atau si orang tersebut yang melakukan yang dianggap flexing itu tadi. Yaitu salah satu strategi marketing sebenarnya. Iya. Bagaimana menunjukkan sebuah hasil gitu kan. Hasil, yaitu uang yang sebanyak-banyaknya gitu betul. ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Ada pertanyaan dari yang kedua dari Instagramnya My Wave My Love. Widih. Bagaimana sih cara mengedukasi orang awam biar menjadi melek digital? Nah, tadi sebenarnya udah kita bahas. Bagaimana mengedukasi orang awam terhadap digital. Biar melek digital gitu. Biar melek digital. Pertama ya kita harus memperkenalkan dari sedikit-sedikit. Kayak sebenarnya contoh kita analogikan kalau kita punya anak dan lain sebagainya kan dia tidak bisa langsung diajari naik motor. Betul. Harus step dari merangkang, berjalan, terus sedikit lari mungkin, menjaga keseimbangan naik sepeda, baru atur emosional dan lain sebagainya. Yeah. Nah, sama ketika kita memberikan edukasi terhadap orang yang harusnya mereka bisa melek digital, seperti itu. Kita harus diawali dulu apa sih alat-alat untuk mengakses sebuah digitalisasi, seperti itu. Kayak misal kita kenalkan dulu HP dari yang standar, mungkin naik lagi nanti ke smartphone, terus bagaimana kita menggunakannya dan lain sebagainya. Iya. Jadi buat teman-teman Slipopia jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, kemudian share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman semua, dan jangan lupa untuk mengikuti terus dari channel Slipopia yang akan datang. Jumpa lagi dengan saya di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.